Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya atas nama Surahman dengan akhiran NIM 140 dari grup D. Materi yang akan saya sampaikan yaitu yang pertama adalah profil organisasi. Yang pertama itu adalah gambaran umumnya. Misha Donat and Bakery merupakan salah satu usaha mikro kecil menengah atau UMKM yang bergerak di bidang produksi donat dan roti. Usaha ini berdiri sejak tahun 2016 dan didirikan oleh Ibu Dwi Haryanti, seorang wirausaha perempuan yang memulai usahanya dari skala rumahan. Baik untuk jenis usahanya, Misha Donat and Bakery yang menjadi objek penelitian bergerak di bidang usaha kuliner, khususnya pada produksi dan penjualan makanan. Kegiatan operasional usaha meliputi proses pengolahan bahan baku, produksi makanan hingga penjualan kepada pelanggan. Yang selanjutnya itu skala usaha. Berdasarkan hasil wawancara, usaha ini termasuk dalam kategori usaha mikro. Operasional usahanya masih dikelola secara langsung oleh pemilik yang bertanggung jawab terhadap pengambilan keputusan, termasuk dalam pengelolaan sumber daya manusia dan penilaian kinerja karyawan. Untuk struktur usahanya, struktur ini masih bersifat sederhana. Pemilik usaha berperan sebagai pengelola utama yang bertanggung jawab atas seluruh kegiatan operasional, mulai dari perencanaan usaha, pengawasan proses produksi, pengelolaan karyawan, hingga pengambilan keputusan terkait penilaian kinerja. Untuk konteks SDM-nya, pengelolaan SDM dilakukan secara langsung oleh pemilik usaha, mulai dari pembagian tugas, pengawasan pekerjaan, hingga penilaian kinerja karyawan. Dengan jumlah karyawan yaitu 7 orang. Pemilik dapat melakukan pemantauan terhadap aktivitas kerja setiap hari hingga perkembangan maupun kendala yang dihadapi karyawan dapat segera diketahui. Baik, materi selanjutnya yaitu temuan penelitian. Berdasarkan instruksi, penelitian ini menggunakan 4 dimensi keadilan organisasi yang dikemukakan oleh Colquitt, yaitu keadilan distributif, keadilan prosedural, keadilan interpersonal, dan keadilan informasional. Baik, yang pertama dari persepsi keadilan distributif. Dari hasil wawancara menunjukkan bahwa konsekuensi yang diterima karyawan disesuaikan dengan kinerja yang mereka tunjukkan selama bekerja. Pemilik usaha menjelaskan bahwa kenaikan gaji pada dasarnya mempertimbangkan masa kerja, sedangkan penghargaan tambahan diberikan kepada karyawan yang menunjukkan performa kerja lebih baik dibandingkan karyawan lainnya. Informan sendiri menjelaskan kalau misalnya di produksi itu berlebih, misal di luar target, biasanya kami kasih uang tip jadi kayak bonus. Yang kedua yaitu persepsi keadilan prosedural. Temuan penelitian menunjukkan bahwa proses penilaian tidak dilakukan melalui evaluasi berkala, melainkan berlangsung setiap hari melalui observasi langsung oleh pemilik usaha. Setiap kesalahan yang ditemukan segera diberikan umpan balik atau feedback sehingga dapat diperbaiki pada saat itu juga. Informan juga menjelaskan kalau penilaian langsung dinilai hari-hari. Jadi kalau misalnya ada kesalahan yang dibuat langsung ditegur. Baik, selanjutnya yaitu persepsi keadilan interpersonal. Berdasarkan hasil wawancara, hubungan antara pemilik usaha dan karyawan berlangsung secara langsung tanpa adanya jenjang pengawasan yang kompleks. Pemilik terlibat dalam aktivitas operasional sehari-hari sehingga komunikasi dapat dilakukan secara cepat ketika terdapat kesalahan maupun ketika karyawan membutuhkan arahan. Menurut informan juga mengatakan langsung dievaluasi supaya dia tahu salahnya dan ini yang benar. Dimensi yang keempat atau yang terakhir yaitu persepsi keadilan informasional. Hasil wawancara menunjukkan bahwa setiap keputusan penilaian selalu disertai dengan penjelasan mengenai alasan mengapa seorang karyawan memperoleh teguran ataupun penghargaan. Pemilik usaha menjelaskan bahwa ketika menemukan kesalahan, ia langsung menerangkan data kesalahan tersebut sekaligus memberikan contoh teknik yang benar agar karyawan memahami penyebab kesalahan yang dilakukan. Baik, materi selanjutnya yaitu analisis teoritis. Yang pertama itu berdasarkan teori Colquitt. Menurut Colquitt, persepsi keadilan organisasi terdiri atas 4 dimensi, yaitu distributif, justice, procedural justice, dan interpersonal justice. Keempat dimensi tersebut saling memengaruhi cara individu menilai apakah keputusan organisasi telah dilakukan secara adil. Mekanisme kausal yang dijelaskan Colquitt menyatakan bahwa ketika karyawan memandang hasil, proses, perlakuan, dan informasi yang diterima sebagai sesuatu yang adil, maka akan muncul peningkatan kepuasan kerja. Selanjutnya yaitu analisis berdasarkan teori Greenberg. Praktik ini berkaitan dengan konsep organisasional justice yang dijelaskan oleh Greenberg.
pada tahun 1990. Greenberg menyatakan bahwa persepsi keadilan tidak hanya dipengaruhi oleh hasil yang diterima, tetapi juga oleh bagaimana keputusan tersebut dibuat dan diterapkan kepada individu. Salah satu mekanisme kausal yang dijelaskan Greenberg adalah bahwa persepsi terhadap prosedur yang adil akan meningkatkan kepercayaan kepada organisasi, sedangkan prosedur yang dianggap tidak konsisten akan memunculkan rasa tidak puas dan perilaku penolakan. Baik, teori yang keempat yaitu analisis berdasarkan teori Simmons. Temuan penelitian juga dapat dianalisis menggunakan teori levers of control yang dikemukakan oleh Simmons pada tahun 1995. Simmons menjelaskan bahwa organisasi memerlukan sistem pengendalian untuk memastikan perilaku anggota organisasi tetap sejalan dengan tujuan yang ingin dicapai. Pada Misha Donat and Beckery, pengendalian belum dilakukan melalui sistem formal, tetapi melalui belief system, yaitu penanaman nilai-nilai seperti kejujuran, kedisiplinan, tanggung jawab, dan kualitas kerja kepada seluruh karyawan sejak awal bekerja. Nilai-nilai tersebut menjadi pedoman dalam menjalankan pekerjaan sehari-hari. Mungkin sekian dari saya serahkan ke pemateri yang kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitria Tiara dengan NIM 904124034 dari kelas akuntansi A. Baik, saya akan menjelaskan mengenai faktor kontekstual budaya dan nilai Islam. Berdasarkan hasil wawancara di kelompok kami, persepsi keadilan dalam penilaian kinerja di Misha Donat and Beckery tidak hanya dipengaruhi oleh sistem penilaian yang diterapkan. Selanjutnya, rekomendasi berdasarkan hasil penelitian mengenai penerapan controllability, persimpli, dan persepsi keadilan dalam sistem penilaian kerja di Misha Donat and Beckery. Terdapat beberapa rekomendasi yang dapat dipertimbangkan untuk meningkatkan efektivitas dalam sistem penilaian kerja. Yang pertama, menyusun indikator penilaian kinerja yang lebih terstruktur. Meskipun sistem penilaian kinerja yang diterapkan telah berjalan dengan baik melalui pengamatan langsung, pemilik usaha disarankan untuk menyusun indikator penilaian yang lebih terstruktur dan terdokumentasi. Indikator tersebut dapat mencakup aspek kedisiplinan, tanggung jawab, kualitas hasil kerja, ketelitian, kejujuran, dan serta kerja sama antar pegawai. Dengan adanya indikator yang jelas, proses evaluasi akan menjadi lebih konsisten dan mengurangi kemungkinan munculnya perbedaan persepsi antara pemilik dan karyawan mengenai dasar penilaian yang digunakan. Yang kedua, mengembangkan mekanisme umpan balik yang lebih sistematis. Pemilik usaha disarankan untuk melengkapi evaluasi harian dengan sesi umpan balik secara berkala. Misalnya setiap akhir bulan dalam sesi tersebut pemilik dapat mendiskusikan pencapaian kinerja, kendala yang dihadapi karyawan, serta target perbaikan pada periode berikutnya. Pendekatan ini tidak memerlukan biaya tambahan yang besar sehingga tetap realistis untuk diterapkan pada skala UMKM. Yang ketiga, memperkuat penerapan controllability dengan mendokumentasikan penyebab kesalahan. Pemilik usaha telah mempertimbangkan apakah suatu kesalahan berasal dari kelalaian karyawan atau faktor di luar kendali mereka sebelum memberikan sanksi. Praktik ini disarankan untuk dipertahankan dan diperkuat melalui pencatatan sederhana mengenai penyebab setiap kesalahan yang terjadi. Dokumentasi tersebut dapat membantu pemilik menjaga konsistensi dalam pengambilan keputusan sekaligus menjadi bahan evaluasi untuk mencegah terulangnya perusahaan yang sama. Yang keempat, menguatkan sistem penilaian kerja yang berdasarkan nilai-nilai Islam. Selain aspek manajerial, sistem penilaian kinerja di Misha Donat and Beckery juga dapat diperkuat melalui penerapan nilai-nilai Islam, khususnya keadilan, amanah, dan ihsan. Pemilik usaha dapat terus membangun budaya kerja yang menetapkan setiap karyawan sesuai dengan tanggung jawabnya. Memberikan penghargaan serta proporsional atas prestasi yang dicapai, serta menyampaikan teguran dengan cara yang santun dan mendidik. Selanjutnya, refleksi metodologis. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif analitis dengan desain studi kasus tunggal pada Misha Donat and Beckery.
Melalui wawancara mendalam dengan pemilik usaha sebagai informasi utama, pendekatan ini memberikan pemahaman yang mendalam mengenai praktik penilaian kerja, penerapan controllability, prinsiply, serta persepsi keadilan dalam konteks UMKM. Namun, terdapat beberapa keterbatasan yang perlu diperhatikan dalam menginterpretasikan hasil penilaian.